adik-adik kami semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Hatibi, Ibu Harmita Novaria Panggabean. Ya, dan bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Karena masih pandemi, jadi anak didik kami harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Nah, hari ini masih membahas tentang teks juga. Jadi jangan bosan ya, harus semangat. Oke, materi hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Secara etimologi, kata teks eksplanasi ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu explain, yang artinya menjelaskan. Ya, nanti akan kita simpulkan apa pengertian dari teks eksplanasi ini di slide-slide berikutnya. Ikuti terus ya. Oke, sebelumnya, apakah anak didik kami pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkungan kita? Atau sudah pernah melihat berbagai fenomena-fenomena alam? Sudah ya tentunya. Ya, ini dia peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi, yang sudah pernah kita lihat. Kalau dikatakan peristiwa sosial, berarti segala sesuatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa itu tawuran, demonstrasi, dan pengangguran. Ya, itu dia contohnya. Kemudian kalau dikatakan fenomena alam, berarti segala sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan atau yang disebabkan oleh alam. Bisa berupa banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Iya, inilah yang dikatakan dengan fenomena-fenomena alam. Oke, informasi tentang peristiwa atau fenomena alam tadi akan disajikan dalam bentuk teks eksplanasi supaya lebih mudah kita pahami. Nah, di teks eksplanasi ini akan dibahas proses mengapa dan bagaimana peristiwa atau fenomena itu terjadi. Peristiwa sosial itu tadi ya, atau fenomena-fenomena alam itu tadi. Oke. Selanjutnya, di materi kita ini akan kita bahas poin-poin penting seperti pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks eksplanasi. Yang pertama, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita akan simpulkan apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Oke, kalau dikatakan teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya itu terjadi. Jadi bukan hanya peristiwa sosial ya anak didik kami, tetapi juga ada peristiwa alam, budaya, ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian untuk tujuan teks eksplanasi, apa yang menjadi tujuannya? Yaitu untuk menceritakan
proses terjadinya fenomena agar pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Artinya, jika disajikan teks eksplanasi ini, maka kita sebagai pembaca akan lebih mudah memahami mengapa atau apa yang menjadi latar belakang dari proses terjadinya peristiwa sosial tadi atau fenomena alam tadi secara jelas dan logis. Nah, dalam teks eksplanasi ini nanti akan disajikan kalimat-kalimat fakta, bukan dikarang-karang, ya. Oke, kita lanjut. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau pernyataan tentang topik. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi, bahwa informasi-informasi dalam teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi bukan dikarang-karang, ya. Kemudian yang ketiga, kefaktualannya bersifat ilmiah. Kalau dikatakan bersifat ilmiah, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah ilmu pengetahuan. Oke, itu dia penjelasan untuk ciri-ciri teks eksplanasi. Kita lanjut untuk struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum, kedua urutan sebab akibat, kemudian interpretasi. Berikut ini Ibu sajikan penjelasannya untuk struktur teks eksplanasi. Kalau dikatakan pernyataan umum, berarti berisi tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena, penjelasannya. Kemudian, yang kedua, deretan penjelas. Nah, di deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, dalam deretan penjelasan ini bisa lebih dari satu paragraf, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk interpretasi atau penutup, di bagian ini berisi tentang intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi di interpretasi ini akan disimpulkan apa-apa saja yang dibahas dari pernyataan umum dan deretan-deretan penjelas. Nah, itu dia untuk struktur teks eksplanasi. Kemudian, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalau dikatakan kaidah, berarti aturan-aturan yang ada dalam teks eksplanasi itu. Kalau dikatakan kaidah kebahasaan, berarti aturan kebahasaan. Nah, yang pertama itu, kaidah yang pertama ada pemakaian kalimat pasif. Berarti dalam teks eksplanasi ini banyak menggunakan kalimat-kalimat pasif, ya, yang ada dalam paragraf-paragrafnya. Kalau dikatakan kalimat pasif, berarti salah satu jenis kalimat yang berdasarkan pada subjek kalimat. Sudah tahu ya, apa itu kalimat pasif ya? Jadi kalau di kalimat pasif itu biasanya diawali dengan imbuhan, per, dan di. Yang kedua, ada konjungsi kausal dan waktu. Iya, kalau dikatakan konjungsi kausal, berarti konjungsi yang menyatakan sebab akibat dari suatu permasalahan. Contohnya, ada kata sebab, karena, oleh karena itu, maka, dan lain-lain. Kemudian, untuk konjungsi waktu, kalau dikatakan konjungsi waktu atau temporal, berarti